Hormat. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, anak-anak. Silakan duduk. Siang, luar biasa. Oke, tadi pagi kalian sudah berdoa dan pas tadi kita sudah berdoa sama-sama untuk memulai aktivitas kita pada pagi hari sampai nanti kita pulang pada siang hari. Betul? Oke, sebelum itu Ibu mau menanyakan bagaimana keadaan kalian hari ini? Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu mau mengecek hadiran dulu untuk kelas 12D. Ibu minta sekretaris bisa maju Bang Ibu. Terima kasih. Baik, anak-anak semua, hari ini Ibu berdiri di depan kalian ini untuk melakukan layanan bimbingan klasikal, yaitu dengan topik mau kemana setelah lulus SMA. Dengan profil pelajar Pancasilanya, Ibu berharap anak-anak semua dapat dengan mandiri menentukan pilihan karir sesuai dengan kemampuan diri adik-adik sendiri. Nah, capaian dari layanan ini ketika Ibu selesai memberikan layanan, capaian layanannya itu Ibu berharap anak-anak semua dapat dengan terarah merencanakan rencana karir yang sesuai dengan diri adik-adik semua. Selanjutnya, sebelum Ibu masuk ke layanan bimbingan klasikal kita, Ibu menjelaskan materi. Ibu mau ice breaking terlebih dahulu. Ice breaking sini yaitu tepuk semangat, karena Ibu lihat anak-anak semua pasti dari pagi tadi sudah sangat-sangat capek belajar. Jadi Ibu mau kita ice breaking terlebih dahulu. Ibu meminta anak-anak semua kelas 12D berdiri. Oke, jadi ice breakingnya itu tepuk semangat. Lihat, Ibu akan membuat lihat instruksi dari Ibu. Jadi tepuk semangat itu kalau Ibu bilang 1 kali tepuk semangat, dua kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat, semangat, semangat. Bisa? Bisa. Oke, kita coba. Ayo semangat. 1 kali tepuk semangat, 2 kali tepuk semangat, 3 kali tepuk semangat. Semangat. Oke, Ibu minta salah satu di antara kalian untuk memimpin kita. Coba, berani. Jadi lagi yang berpuisi. Perhatikan ini adik-adik. Ya, mulai. 1 kali tepuk semangat. Angkat dulu. 1 kali tepuk semangat. 2 kali tepuk semangat. 3 kali tepuk semangat. Oke, baik anak-anak semua, tadi kita sudah lakukan ice breaking. Ibu rasa kalian sudah semangat untuk mengikuti layanan bimbingan kita pada siang hari ini. Jadi sebelum itu, Ibu mau menanyakan kesiapan kalian. Bagaimana anak-anak kelas 12 sudah siap? Oke, jadi di sini sebelum itu Ibu mau buat aturan dengan kalian. Yang pertama, ketika Ibu memberikan atau menjelaskan materi, jadi Ibu harap anak-anak semua itu memperhatikan apa yang Ibu sampaikan. Nah, yang kedua, nanti Ibu akan membuka sesi tanya jawab baik di pertengahan maupun di akhir ketika Ibu menjelaskan materi. Nah, ketika sesi tanya jawab itu, bagi anak-anak yang ingin bertanya atau bingung, anak-anak bisa mengajukan tangan. Nah, yang terakhir itu berkaitan dengan HP. Ibu harap ketika Ibu menjelaskan, anak-anak dapat memikirkan sedikit HP, terus kasih apa? Kasih silent, biar tidak menimbulkan suara-suara. Sampai sini apakah anak-anak sepakat? Baik, kita langsung masuk saja. Jadi pada siang hari ini tadi barang sudah baca topiknya. Pada anak-anak semua sudah lihat topiknya hari ini, yaitu mau kemana setelah lulus SMA. Nah, sebelum itu Ibu mau menampilkan gambar
gambar dari pilihan karir yang Ibu masukkan di sini. Jadi anak-anak perhatikan di sini yang gambar pertama itu ada universitas. Terus yang kedua ada orang yang wisuda. Yang ketiga ada pekerjaan yaitu dokter dan perawat, ini satu kali. Terus yang keempat ada guru. Yang kelima ini ada kursus komputer. Dan yang terakhir ini ada pekerjaan di kepolisian. Nah, dari 6 gambar ini kita salah satu di antara kalian untuk menyimpulkan atau memberikan pendapat dari apa yang kalian lihat mengenai pilihan karir. Bisa? Coba yang bisa Ibu minta untuk memberikan pendapat mengenai gambar yang Ibu tampilkan. Hingga mungkin gambar ini berkaitan dengan pilihan karir. Jadi sebelum kita mau bekerja itu kan kita harus kuliah terlebih dahulu. Jadi seperti itu ya saudara. Mungkin anak-anak bisa memberikan pendapat dari gambar ini. Oke, baik, kalau ada tadi tidak mau ini tidak memberikan pendapat, kita langsung memberikan pendapatnya Ibu. Jadi di sini anak-anak, jadi sebelum kalian sampai ke pekerjaan sebagai guru ataupun kedokteran atau lain-lainnya, kalian harus memulai dari yang namanya perkuliahan atau universitas. Nah, untuk habis kuliah kalian akan sudah baru mendapatkan pekerjaan. Selain kalian ada yang ke perguruan tinggi, ada juga yang akan mengikuti kursus setelah lulus SMA. Nah, di sini ada contohnya kursus komputer. Nah, habis itu setelah kalian lulus SMA juga ada yang langsung memasuki dunia pekerjaan, yang langsung bekerja itu pasti ada. Ini contoh, salah satu contohnya yaitu kepolisian abdi negara. Sila tidak bisa paham? Nah, kita akan masuk ke beberapa materi yang buat di sini. Materi yang pertama itu tentang pilihan karir, ada yang namanya studi lanjut ke perguruan tinggi. Yang kedua itu ada kursus dan pelatihan. Yang ketiga ada bekerja, dan yang keempat ada kehidupan keluarga atau menikah. Jadi kita masuk ke materi yang pertama, anak kelas 12D. Yang pertama itu studi lanjut perguruan tinggi. Di dalam perguruan tinggi pasti anak-anak itu hanya memikirkan bahwa perguruan tinggi itu hanya universitas saja. Tetapi ada beberapa bentuk universitas, beberapa bentuk perguruan tinggi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan beberapa bentuk perguruan tinggi tersebut. Yang pertama itu ada universitas. Jadi universitas itu merupakan perguruan tinggi yang menyelenggarakan program akademik dan profesional yang dikelompokkan dalam bentuk fakultas-fakultas dan juga jurusan atau program studi. Contohnya seperti fakultas kedokteran, terus fakultas kesehatan masyarakat, terus ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan, fakultas hukum, dan lain-lain. Contoh di dalam fakultas itu kan pasti ada jurusan. Nah, contohnya seperti fakultas kedokteran tadi, jurusannya apa-apa saja. Biasanya jurusan kedokteran umum dan kedokteran hewan. Nah, terus fakultas kesehatan masyarakat, mungkin adik-adik di sini ada yang mau lanjut ke kesehatan masyarakat. Di dalam itu tuh pasti ada jurusannya. Adik-adik itu harus mencari tahu. Jadi jurusan yang di dalam fakultas kesehatan masyarakat itu ada dua. Yang pertama ada kesehatan masyarakat dan juga psikologi. Selanjutnya ada contoh lainnya ada fakultas keguruan dan ilmu pendidikan. Di dalam situ pasti ada jurusannya seperti bimbingan konseling, terus ada guru bahasa Indonesia, guru bahasa Inggris, sejarah, PKN dan lain-lain. Nah, di universitas itu ada terbagi menjadi dua bentuk juga, yaitu ada universitas negeri dan juga universitas swasta. Contoh dari universitas negeri yang ada tadi tahu seperti apa? Dana, terus UGM, UI, terus apa lagi? UNRA, itu IPB ada. Terus ada Universitas Hasanuddin dan lain-lain. Terus kalau universitas swasta itu ada apa-apa saja? Terus ada Muhammadiyah, terus di luar NTT ada UKD atau Universitas Ahmad Dahlan. Biasanya ada yang mau ke Universitas Ahmad Dahlan. Selanjutnya itu ada institut. Nah, institut adalah dia sama halnya dengan universitas, menyelenggarakan program akademik dan juga profesional. Tetapi institut itu dikelompokkan dalam disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan juga kesenian. Contoh di dalam institut itu seperti jurusannya seperti peternakan dan juga pertanian. Nah, terus
Teknologi 10 November, dan lain-lain. Terus institut swasta itu ada apa saja? Yang pertama itu ada ISTA atau Institut Sains dan Teknologi Al-Kamar. Itu merupakan salah satu contoh yang Ibu sampaikan kepada anak-anak kelas 12 WD. Selanjutnya ada sekolah tinggi. Sekolah tinggi sama halnya dengan universitas dan institut, tetapi sekolah tinggi itu dikelompokkan dalam ilmu pengetahuan atau dalam lingkup ilmu pengetahuan tertentu. Nah, di dalamnya situ terdiri dari ada maksudnya seperti sekolah tinggi itu seperti sekolah tinggi disiplin ilmu tertentu tadi yang dijelaskan. Contohnya seperti sekolah tinggi ilmu lukis, terus sekolah tinggi ilmu seni rupa, dan juga sekolah tinggi ilmu teknologi. Nah, contoh dari sekolah tinggi negeri di Indonesia itu seperti STAN atau Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, betul sekali. Terus STI, Sekolah Tinggi Ilmu Statistik. Nah, itu merupakan salah satu contoh dari sekolah tinggi yang negeri. Terus ada sekolah tinggi swasta. Nah, contohnya sekolah tinggi swasta itu seperti STIKES. Ada tahu STIKES? Atau apa itu kepanjangannya? Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan. Terus ada yang kedua ada STTN. STTN itu adalah Sekolah Tinggi Teknologi Nasional. Itu yang berada di luar Pulau Jawa. Nah, selanjutnya ada akademi. Akademi itu sama halnya juga dengan ketiga ini, tetapi akademi itu maksudnya dia disiplin ilmu tertentu juga. Di dalamnya itu satu cabang atau cabang lainnya. Nah, di dalam akademi itu dia lebih ke praktik kerja dan juga berkaitan dengan kemampuan mandiri seseorang. Contoh dari akademi negeri itu seperti AAU. Tahu AAU? Akademi Angkatan Udara. Terus AAL, Akademi Udara. Terus itu yang negeri. Terus kalau untuk swastanya Ibu ambil salah satu contoh yaitu ABA. ABA itu Akademi Bahasa Asing. Mungkin anak kelas 12D setelah lulus dari SMA 5 mungkin mau masuk ke akademi, ambil di Akademi Bahasa Asing. Bisa belajar bahasa Inggris, bahasa Jerman, Korea mungkin yang suka Korea, dan lain-lain. Nah, sampai sini anak-anak bisa paham? Yang terakhir itu ada politeknik. Nah, politeknik itu sama halnya dengan akademi, tapi bedanya politeknik dia lebih besar menekankan pada praktik kerja di lapangan. Sampai sini bisa paham? Bisa. Nah, ada di sini juga ada politeknik negeri dan juga politeknik swasta. Contoh dari politeknik negeri itu di Kupang ada tuh yang namanya Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Itu merupakan politeknik, salah satu politeknik terbaik di Nusa Tenggara atau di Indonesia juga. Tadi Ibu sudah cari, dan NTT juga Politeknik Negeri Kupang itu menjadi salah satu politeknik terbaik di Indonesia yang ada di dalam NTT. Tepuk tangan dulu. Terus yang kedua ada politeknik swasta. Contohnya itu seperti Politeknik Perkapalan Indonesia. Terus yang kedua ada Politeknik Akademi Pariwisata Indonesia. Itu berada di luar dari NTT. Mungkin anak-anak kelas 12 pasti dari setelah lulus SMA mau masuk ke politeknik daripada di dalam Kupang terus, pasti mungkin mau di luar kota Kupang bisa ambil di dua contoh tadi yang Ibu sampaikan, yaitu Politeknik Perkapalan Indonesia dan juga Politeknik Akademi Pariwisata Indonesia. Sampai sini ya penjelasan mengenai bentuk-bentuk perguruan tinggi. Anak-anak sudah paham atau masih bingung? Sudah paham? Ini menampilkan ke kalian ini, Ibu mengambil contoh dari bentuk perguruan tinggi yaitu universitas. Nah, di sini salah satu contohnya seperti ini, bagian strukturnya seperti ini. Nah, sama halnya di SMA Negeri 5 Kota Kupang. Di SMA di sekolah ini kan pasti ada struktur sekolah. Nah, struktur sekolah itu contohnya seperti kepala sekolah. Kepala sekolah itu sama halnya dengan rektor, yaitu pemimpin di sebuah instansi. Nah, di bawah kepala sekolah kan pasti ada wakil kepala sekolah. Wakil kepala sekolah SMA itu ada 4 bidang. Contohnya seperti di bidang kurikulum, kesiswaan, humas, dan sarana-prasarana. Terus di bawah wakil kepala sekolah kan pasti ada kepala bidang atau kepala lab. Habis itu turun lagi guru-guru, dan turun lagi ke bawah pasti siswa-siswa. Oke, sama halnya dengan struktur
perkuliahan di perguruan tinggi yaitu universitas, Ibu ambil salah satu contohnya. Nah, yang pertama itu pasti ada rektor atau pemimpin universitas. Nah, di bawah rektor itu pasti ada wakil rektor. Di setiap universitas itu ada wakil rektor, ada 3 wakil rektor, ada juga hanya 2 wakil rektor. Di bawah wakil rektor ada dekan. Dekan habis ada wakil dekan 1, wakil dekan 2. Turun lagi ada kaprodi. Kaprodi itu koordinator program studi atau koordinator jurusan. Turun lagi ke bawah ada dosen, habis turun lagi mahasiswa. Nah, nanti turun lagi itu ada cabangnya itu ada fakultas-fakultas dan juga program studi di dalam fakultas tersebut. Sampai sini anak-anak bisa paham? Jelaskan tadi mengenai bentuk-bentuk perguruan tinggi dan juga struktur perkuliahan ini pasti anak-anak kelas 12 kan sudah punya rencana untuk setelah lulus SMA saya pasti ada yang mau ke perguruan tinggi. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan bagaimana cara menetapkan pilihan pada perguruan tinggi. Yang pertama ada pahami jenis perguruan tinggi. Maksudnya ketika anak-anak memilih suatu perguruan tinggi itu anak-anak harus mencari informasi mengenai perguruan tinggi yang akan adik-adik maksudnya perguruan tinggi yang adik-adik minati. Nah, perbedaan harus mencari tahu mengenai perbedaan antara perguruan tinggi negeri dan juga perguruan tinggi swasta. Nah, perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi swasta itu dibedakan. Yang pertama itu dari kepemilikannya. Maksudnya adalah kalau perguruan tinggi negeri itu kepemilikannya atau dikelola oleh negara, sedangkan swasta itu dimiliki dan dikelola oleh yayasan atau kelompok atau perseorangan. Sampai sini bisa paham anak-anak? Yang kedua itu pastikan akreditasinya. Nah, ketika kalian memilih program studi, ketika kalian memilih perguruan tinggi, pasti kalian itu harus mencari informasi mengenai perguruan tinggi mengenai akreditasi dari perguruan tinggi tersebut. Nah, kalau akreditasinya A dari perguruan tinggi tersebut, pasti kegiatannya, sarana prasarananya itu pasti bagus. Terus kualitas dosennya juga pasti bagus. Seperti itu. Nah, selanjutnya ada kenali prospek kerja. Kenali prospek kerja di sini maksudnya anak-anak memilih perguruan tinggi tersebut, anak-anak sudah berpikir, oh saya ingin masuk ke FK. Jadi kenapa saya memilih FK, Fakultas Kedokteran? Saya ingin nanti saya kuliah ambil jurusan kedokteran, saya mau jadi dokter. Nah, prospek kerja itu maksudnya seperti itu. Sampai sini anak-anak bisa paham? Ibu menjelaskan mengenai cara menetapkan pilihan pada perguruan tinggi. Nah, selanjutnya anak-anak itu harus menyiapkan strategi apa yang saya buat untuk bisa memilih jurusan yang akan saya pilih ketika saya sudah memilih program. Maksudnya ketika anak sudah pilih perguruan tinggi tersebut, pasti anak-anak memilih jurusan dari dalam perguruan tinggi tersebut. Jadi strategi dalam memilih jurusan itu yang pertama cari tahu bakat dan minat adik-adik. Nah, ketika adik-adik memilih jurusan, tidak boleh ikut yang namanya omongan teman. Itu tidak boleh, karena yang menjalankan nanti itu diri kalian sendiri. Jangan karena teman ingin ke kedokteran, padahal minat dan bakat adik-adik semua tidak mampu di kedokteran, anak-anak semua itu paksa masuk kedokteran. Nanti kalian akan susah sekali ketika menjalankan proses perkuliahan. Bisa sampai kalian berhenti di tengah jalan, dan juga bahkan kalian bisa sampai menipu orang tua bahwa saya kuliah tiap hari, padahal ternyata berhenti kuliah atau malas-malasan. Yang kedua itu menulis rencana masa depan. Nah, anak-anak kelas 12D itu pasti sekarang sudah menulis rencana masa depannya. Tidak mungkin tidak, pasti sudah punya rencana. Habis saya SMA ini saya mau lanjut kemana, saya mau ke perguruan tinggi mana, itu pasti adik-adik sudah menulisnya. Jadi menulis rencana masa depan itu merupakan langkah awal untuk menentukan masa depan kalian selanjutnya. Yang kedua ada konsultasi. Konsultasi ini maksudnya adalah kalian bisa konsultasi dengan orang tua, dengan guru wali kelas, bahkan juga bisa konsultasi dengan guru BK. Ketika kalian bingung mengenai habis ini saya mau kemana, habis ini saya mau ke perguruan tinggi mana, saya cocoknya di jurusan apa, itu bisa konsultasi dengan orang tua, wali kelas, bahkan dengan guru BK juga. Dan kalian juga bisa minta saran dari guru BK untuk tempat untuk tes bakat minat saya itu di mana, Ibu. Karena anak-anak pasti ada yang masih bingung tentang bakat dan minat
selanjutnya itu ada mengenai studi lanjut perguruan tinggi itu. Nah, dan untuk anak-anak kelas 12D ada 36 orang, belum tentu habis SMA ini kalian semuanya langsung menuju ke perkuliahan, ke perguruan tinggi. Pasti ada di antara kalian 1-2 anak mengikuti kursus atau pelatihan. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai kursus dan pelatihan tersebut. Jadi, kursus dan pelatihan itu merupakan satuan pendidikan luar sekolah yang menerapkan tentang lebih menekankan pada keterampilan anak-anak sendiri. Nah, di dalam kursus dan pelatihan itu kalian dapat mengembangkan keterampilan kalian, produktivitas kalian, terus ada sikap kalian, ada etos kerja kalian ketika nanti kalian setelah kursus dan pelatihan kalian menuju ke pekerjaan. Kalian mencari pekerjaan itu ini yang dilihat. Dan juga di dalam kursus dan pelatihan itu kalian akan dibimbing mengenai kedisiplinan kalian. Kedisiplinan itu maksudnya ketika kalian datang tepat waktu, ketika datang tepat waktu di tempat kursus atau pelatihan. Terus ketika kalian mengerjakan tuntutan-tuntutan dari tempat kursus kalian tersebut. Nah, sampai sini ada yang bingung atau ini? Atau sudah paham? Nah, tadi Ibu menjelaskan secara umum mengenai kursus dan pelatihan. Nah, ketika anak-anak memilih tempat kursus dan pelatihan, anak-anak itu harus memperhatikan hal-hal apa saja yang harus anak-anak perhatikan ketika memilih tempat kursus atau pelatihan tersebut. Di sini yang pertama itu anak-anak harus memilih sesuai dengan karakter anak-anak sendiri. Contohnya, Inka mungkin karakternya cenderung aktif, berarti Inka harus bisa mencari tempat kursus atau pelatihan itu yang karakternya itu aktif agar bisa bekerja sama di dalam lingkup tempat kursus tersebut. Sebaliknya seperti itu. Nah, yang kedua itu ada mencari informasi dari tempat kursus atau pelatihan yang akan diikuti. Mencari informasi sama halnya dengan mencari informasi tentang perguruan tinggi. Anak-anak harus mencari tempat kursus dan pelatihan yang bagus, yang berakreditasi juga, yang ada sertifikasi juga, biar ketika anak-anak kursus atau melakukan pelatihan itu anak-anak keluar terus lamar kerja, orang tahu oh dia pernah ikut kursus di tempat ini dan tempat ini bagus. Nah, anak-anak bisa langsung diterima. Nah, yang kedua itu memahami sesuai dengan bakat dan minat adik-adik. Contohnya, si Inka dia mau dia punya minatnya itu, bakat minatnya itu dia bisa komputer. Jadi dia harus memilih masuk ke kursus komputer, bukan menjahit. Sebaliknya seperti itu, anak-anak yang bisa menjahit atau yang lain mencari tempat kursus atau pelatihan itu sesuai dengan bakat dan minat adik-adik semua. Sampai sini bisa paham? Baik anak-anak semua, tadi Ibu sudah menjelaskan mengenai perguruan tinggi. Itu yang pertama, terus yang kedua mengenai kursus dan pelatihan. Sekarang itu masuk ke pilihan memasuki dunia kerja. Nah, anak-anak di kelas 12D ini 36 siswa di sini pasti belum tentu habis lulus SMA saya langsung ke perguruan tinggi, belum tentu langsung ke kursus. Pasti ada yang di dalam dirinya bilang, "Ibu, saya mau langsung bekerja saja." Karena ada beberapa faktor sehingga dia mau memilih langsung bekerja. Nah, bekerja di sini itu contohnya itu seperti ketika kalian lulus SMA kalian langsung mau tes kepolisian, terus tes polwan, terus ada tes apa nih? Kemenkumham, nah itu juga. Nah, itu merupakan salah satu contoh. Nah, setelah kalian berniat untuk tes di kedua contoh tadi yaitu kepolisian dan juga Kemenkumham, ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan dalam mencari atau memilih memasuki dunia kerja. Yang pertama itu mencari informasi. Mencari informasi di sini kalian mencari informasi tentang tes kepolisian itu buka bulan berapa, terus persyaratannya itu apa-apa saja. Itu mulai dari sekarang kalian harus mencarinya memang jika anak-anak yang berniat langsung bekerja. Di sini pasti ada yang langsung bekerja kan? Ya. Oke, kalian harus mencari informasi itu melalui media elektronik seperti HP. Kan HP gunanya untuk mencari informasi juga, bukan hanya untuk chat-chat saja. Nah, selanjutnya yang kedua itu bergaul dan bertanya kepada orang-orang yang sudah bekerja. Ketika kalian punya bapak, mama, kakak, adik atau tante om yang sudah bekerja di bidang itu, kalian coba mendekat ke mereka bertanya, "Oh,
nama, bakat, di dunia pekerjaan itu seperti apa di dalamnya, mereka bekerja bagaimana di dalamnya, struktur dan sistematika kerjanya itu seperti apa. Kalian harus bertanya supaya nanti ketika kalian masuk ke dunia pekerjaan itu kalian sudah tahu dan sudah mempersiapkan diri. Yang terakhir itu memantapkan rasa percaya diri. Memantapkan rasa percaya diri yaitu ketika kita kan punya bakat dan minat sendiri, punya bakat dan minat kemampuan masing-masing. Berarti kalian harus bisa memantapkan rasa percaya diri kalian. Jangan belum mencoba kalian sudah menyerah. Oh, ibu saya gagal di sini, saya kurang di sini, saya tidak bisa di sini. Tidak boleh. Kalian harus mencoba dan harus yakin bahwa kalian itu punya kemampuan, minat dan bakat di bidang itu. Sampai sini bisa paham? Di sini di dalam dunia pekerjaan itu ada yang namanya kita harus mengikuti seleksi. Di sini ada beberapa seleksi, ada 5 seleksi. Yang pertama itu ada seleksi administrasi. Seleksi administrasi ini berkaitan dengan seleksi berkas-berkas. Contohnya seperti ijazah SMA. Ijazah SMA itu yang paling dibutuhkan. Nah, yang kedua itu ada kayak KTP, terus kelahiran, paspor, ya dan lain-lain. Jadi anak-anak kelas 12B yang mengalami mungkin ada berkasnya yang bermasalah, mulai dari sekarang langsung ubah memang. Mungkin akte kelahiran dengan kartu keluarga nama salah, langsung perbaiki memang. Biar nanti mempermudah kalian ketika kalian mengikuti seleksi. Yang kedua itu ada seleksi akademis. Seleksi akademis itu berkaitan dengan seleksi ilmu pengetahuan umum seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, terus yang terakhir itu ada skolastik. Nah, itu 4 itu merupakan persyaratan untuk masuk untuk mengikuti seleksi akademis. Jadi mulai dari sekarang adik-adik harus mempersiapkan 3 pengetahuan tadi yang disebutkan. Oke? Selanjutnya ada tes psikotes. Psikotes itu berkaitan dengan tes kemampuan penalaran kalian, yaitu ketika kalian bekerja, kalian akan mengikuti tes psikotes ini. Psikotes itu kalau di kepolisian kan ada 2, tes psikotes yang pertama terus dan yang kedua. Selanjutnya ada tes wawancara. Tes wawancara itu ketika kalian bekerja dimanapun, pasti mereka akan mewawancara kalian terlebih dahulu, menanyakan tentang karakter kalian, terus kelebihan dan kekurangan kalian, itu akan ditanyakan. Dan yang terakhir itu ada tes kesehatan. Tes kesehatan itu berkaitan dengan tes fisik kalian, apakah kalian ada penyakit atau tidak, terus kebugaran kalian, fisik kalian itu kuat atau tidak. Begitu. Sampai sini bisa paham? Bisa. Atau ada yang bingung yang ingin ditanyakan? Selanjutnya itu masuk pada materi terakhir, yaitu kehidupan berkeluarga atau menikah. Nah, anak-anak semua kelas 12B, kalian nanti lulus SMA itu, di sini ibu menjelaskan setelah kalian melewati 3 fase tadi, yaitu yang pertama kalian melanjutkan ke perguruan tinggi, yang kedua kalian mengikuti kursus atau pelatihan, yang ketiga kalian yang bekerja. Ketika kalian sudah melewati 3 fase ini, barulah kalian menikah. Karena ketika kalian menikah itu harus banyak persiapan, bukan hanya cinta, tapi ada persiapan lainnya. Di sini ibu mau menampilkan video terlebih dahulu untuk anak-anak lihat yang berkaitan dengan pernikahan setelah kalian lulus SMA, langsung memilih untuk menikah tanpa kuliah, ikut kursus atau bekerja. Kali ini kita akan membahas mengenai 4 bahaya pernikahan usia dini. Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan pasangan laki-laki dan wanita yang belum memasuki umur 17 tahun. Dampak pernikahan dini ini cukup berbahaya. Berikut adalah bahaya dari pernikahan dini. Bahaya pernikahan dini yang pertama adalah KDRT. Emosi yang masih labil membuat anak di bawah usia 17 tahun mudah marah dan berusaha mencari pelampiasan dengan melakukan kekerasan. Tidak jarang barang-barang di rumah habis terbanting ketika emosi. Bahaya yang kedua yaitu putus sekolah. Karena sudah terlalu banyak tugas yang harus dilakukan semenjak menjalani pernikahan, sehingga motivasi belajar menjadi menurun dan proses pendidikan dan pembelajaran akan mengalami hambatan.
Yang ketiga, risiko kematian ibu dan anak. Reproduksi sehat untuk hamil dan melahirkan yaitu 20-30 tahun. Jika di bawah atau di atas usia tersebut, maka dikatakan berisiko menyebabkan terjadinya kematian 2-4 kali lebih tinggi. Yang keempat, kesulitan ekonomi. Munculnya kesulitan ekonomi merupakan dampak dari kurangnya perencanaan. Banyaknya generasi muda yang kurang siap secara finansial tentunya bisa berdampak terhadap pernikahan itu sendiri. Jangan nikah hanya karena baper dan iri. Nikmati proses untuk memperbaiki diri. Ciptakan keluarga berkualitas dan hebat dengan menghindari pernikahan usia dini dan buatlah perencanaan pernikahan yang matang. Tadi Ibu sudah menampilkan video dan penjelasan mengenai bahayanya pernikahan dini, yaitu setelah lulus SMA kalian memilih langsung menikah, itu adalah beberapa bahaya. Nah, di sini Ibu mau menjelaskan juga hal-hal apa yang harus kalian persiapkan ketika kalian memasuki kehidupan berkeluarga. Apa yang harus kalian persiapkan ketika kalian memasuki kehidupan berkeluarga? Yang pertama itu adanya kesiapan finansial. Anak-anak tahu apa itu? Bagaimana kesiapan finansial? Yaitu kesiapan yang berkaitan dengan keuangan. Kesiapan finansial itu berkaitan dengan keuangan adik-adik semua. Jadi Ibu berharap ketika kalian lulus SMA itu kalian melanjuti 3 fase tadi, yaitu kuliah dulu, atau ada yang mengikuti kursus, terus bekerja dulu, punya uang dulu, baru bisa menikah. Biar bisa biar kesiapan finansial kalian itu tercukupi. Selanjutnya ada kesiapan fisik. Ketika kalian menikah itu, nah kalian melahirkan, pasti fisik kalian itu akan berubah. Yang tadi badannya ideal, mungkin nanti bisa agak gemuk sedikit atau bagaimana. Nah kalian itu harus punya kesiapan fisik tersebut. Kesiapan fisik itu berkaitan juga dengan yang dijelaskan tadi. Terus kesiapan kalian ketika kalian merawat anak, itu merupakan salah satu bentuk kesiapan fisik. Selanjutnya ada kesiapan mental. Kesiapan mental kali ini berkaitan dengan emosi kalian. Ketika kalian menghadapi sesuatu, ketika kalian berumah tangga, kalian bisa menghadapi yang namanya permasalahan-permasalahan di dalam rumah tangga. Bukan hanya menikah itu senang-senang saja, tetapi pasti ada masalah yang muncul. Selanjutnya ada kesiapan emosi. Kesiapan emosi itu berkaitan dengan bagaimana kalian bisa menahan perasaan-perasaan emosi kalian ketika kalian sampai di puncak. Tiba-tiba kalian marah atau berantem dengan suami, kalian punya emosi meledak-meledak. Nah, di sini kalian sebelum itu kalian harus menyiapkan yang namanya kesiapan emosi. Selanjutnya itu ada kesiapan sosial. Kesiapan sosial itu berkaitan dengan kemampuan kalian dalam berinteraksi di lingkungan sosial, di lingkungan masyarakat seperti di tetangga, bagaimana cara kalian menyapa atau bersosialisasi. Terus selanjutnya adalah kesiapan moral. Kesiapan moral itu berkaitan dengan nilai-nilai kehidupan, terus berkaitan dengan keimanan kalian. Itu kalian harus persiapkan. Karena ada orang yang menikah itu tapi mohon maaf tidak memiliki agama. Itu masih banyak sekali yang terjadi di Indonesia. Selanjutnya itu ada yang terakhir, ada kesiapan interpersonal, yaitu kemampuan kalian untuk berhubungan dengan pasangan. Maksudnya adalah hubungan itu seperti mendengarkan, terus berkomunikasi, saling bertukar cerita, bukan kesiapan yang lain. Oke, sampai sini anak-anak bisa paham? Oke, baik anak-anak. Tadi ini merupakan penjelasan Ibu mengenai 4 bentuk pilihan karir tadi. Yang pertama ada studi lanjut perguruan tinggi, yang kedua ada kursus dan pelatihan, ketiga memasuki bekerja, dan yang keempat memasuki kehidupan berkeluarga atau menikah. Sampai sini mungkin penjelasan Ibu, adik-adik masih bingung atau bimbang, adik-adik bisa bertanya. Ibu membuka sesi tanya jawab, mungkin 2 orang atau 3 orang. Jadi penjelasan Ibu tadi sudah sama-sama dipahami? Terima kasih anak kelas 12.
menjelaskan mohon didengar. Bisa? Nah, di sini Ibu mau bertanya terlebih dahulu. Anak-anak kelas 12D, siapa di sini yang mau melanjutkan ke perguruan tinggi? Mungkin bisa angkat tangan. Berapa orang? Agak tinggi supaya Ibu. Saya itu. Cepat angkat. Lumayan gitu. Terus yang mau mengikuti kursus atau pelatihan, kursus komputer dan lain-lain, 12D, ada satu orang? Satu orang? Ibu minta nama-nama ya. Terus yang langsung bekerja mengikuti tes. Itu tes kepolisian, terus tes Kemenhan, atau ada yang tes yang lain? IPDN. Terus yang mungkin memasuki dunia berkeluarga dia sambil kerja. Nah di sini sebelum itu mengakhiri, Ibu mau minta anak-anak, halo, dari penjelasan Ibu tadi, materi tadi, Ibu mau 2 orang di antara kalian untuk menyebutkan atau menjelaskan atau memberikan pendapat hal-hal apa saja yang kalian lakukan, hal-hal apa saja yang membuat kalian memilih pilihan karir kalian tadi, yang kalian sebutkan tadi, yang kalian angkat tangan, itu hal-hal apa saja yang membuat kalian memilih pilihan karir tersebut dan manfaat untuk diri kalian itu apa dari pilihan karir kalian tadi. Mungkin 2 orang, bisa laki dan perempuan. Yang angkat tangan tadi, kenapa kalian bisa memilih pilihan karir tersebut dan manfaat apa saja dari pilihan karir tersebut untuk diri kalian sendiri. Meminta mari kita saling diskusi ya teman-teman, dan Ibu bisa mengangkat. Tadi yang angkat tangan mungkin yang berani. Ayo, yang itu ayo berdiri. Adik siapa? Rere, kalau Rere, silakan Rere. Baik, tadi saya memilih untuk tes Menkumham. Alasan saya memilih itu karena untuk membawa orang tua pastinya yang paling pertama, terus untuk membantu kondisi ekonomi orang tua. Ya, terus untuk mengembangkan diri sendiri. Saya Yang lain, laki-laki. Yang itu bisa. Tadi dia mau tes, coba mungkin bisa. Hal apa saja kenapa adik memilih pilihan karir tersebut dan manfaat untuk diri adik itu apa? Oke, silakan. Silakan. Hal apa saja kenapa adik memilih pilihan karir tersebut dan manfaat untuk diri adik itu apa? Anak saya setelah sekolah ini meningkat di kepolisian. Alasannya kita memang cita-cita dari kecil dan juga untuk membanggakan orang tua dan keluarga. Yang lain mungkin adik yang putih-putih. Yang itu baik, sama. Kalau Peter mungkin Oke, baik, terima kasih adik Rere dengan memberikan pendapat kenapa mereka pilih pilihan karir tersebut dan manfaat untuk diri mereka. Ibu rasa pasti sebagian besar sama. Oke, di sini Ibu mau sebelum mengakhiri, Ibu memberikan kalian lembar kegiatan peserta didik yang harus kalian isi dan juga ada lembar penilaian hasil. Nanti Ibu kasih ke ketua kelas atau sekretaris saja ya. Nah, nanti anak-anak bisa fotokopi mungkin 1-2 orang 500 untuk mengerjakan ini, dan nanti selesai kerja mungkin hari Sabtu bisa besok bisa langsung kumpul siang begitu ketika pulang sekolah bisa di ruang BA.
Bisa? Bisa. Oke. Siap, bisa. Ibu kasih ke adik. Kalah. Sudah ada. Oke, adik-adik, kita sudah melakukan layanan bimbingan klasikal kita dan penjelasan video tadi banyak yang adik-adik bilang adik-adik sudah mengerti. Jadi ibu mau minta kalian satu orang untuk menyimpulkan materi kita hari ini. Apa yang kalian pahami dari materi yang ibu jelaskan? Silakan. Saya mungkin ada dengar materi, saya jadi tahu apa fakultas yang ada di Indonesia. Ini ya, universitas ada ya. Terus saja. Terima kasih Kak. Selain Rere, mungkin ada yang ingin memberikan kesimpulan dari apa? Nama siapa? Stefan. Yang saya dapatkan dari kesimpulan sendiri yang teman-teman, di sini saya mempelajari bahwa ketika kita sudah selesai kuliah mungkin kita memiliki banyak pilihan, ada yang mau mungkin masuk lanjut jurusan kuliah, ada yang masuk bekerja, atau ada yang mau kursus atau mungkin langsung berkeluarga. Kita sudah pelajari tadi di lewat ibu yang pada menyampaikan kita semua. Dan mungkin saya bisa menemukan kesimpulan bahwa pilihan kita dengan menemukan kita sendiri, tapi mungkin lebih baik kita untuk lebih sendiri ke bekerja atau urus universitas dulu atau melanjutkan kursus atau apapun, supaya untuk ketika berkeluarga kita sudah bayangkan mental yang baik dan yang baik agar semuanya terpenuhi dan tidak menyebabkan stres kepada diri kita sendiri. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih anak kelas 12D, Stefani dan Peter yang sudah menyimpulkan materi hari ini. Nah, kegiatan bimbingan klasikal kita berakhir sampai sini. Sebelum itu, rencana kegiatan kedepannya, Ibu akan masuk lagi dengan layanan bimbingan klasikal mungkin dengan topik atau materi yang berbeda. Nah, apa sampai sini anak-anak bisa paham dan apakah anak-anak senang mengikuti layanan bimbingan klasikal pada hari ini atau? Terima kasih anak-anak atas partisipasi untuk mengikuti layanan bimbingan klasikal pada pagi menjelang siang hari ini. Terima kasih anak kelas 12D.